Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, masih semangat? Masih. Walaupun sekarang udah siang, tetap semangat, kalian harus semangat pagi. Oke? Oke, Pak. Nah, sebelum kita masuk ke materi, silakan ketua kelas pimpin doa terlebih dahulu. Sebelum belajar, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Selesai. Oke, baik. Sebelum kita masuk ke materi, Bapak absen dulu ya. Muhammad Alfian. Hadir, Pak. Oke. Rizky Wiga. Hadir, Pak. Ya. Wisnu Apip. Hadir, Pak. Baik. Hari ini siswa masuk semua ya? Masuk, Pak. Hadir. Oke, sebelum kita masuk ke materi hari ini, Bapak akan bertanya, apakah kalian masih ingat materi minggu kemarin Masih, tentang Pak. penawaran dan permintaan? Masih, Pak. Coba ada yang masih ingat pengertian permintaan? Saya, Pak. Baik, Coba permintaan adalah suatu proses dalam meminta sesuatu atau sejumlah barang yang dibeli atau diminta pada suatu harga dan waktu tertentu. Oke, bagus jawabannya sih. Berarti materi kemarin kalian masih ingat ya? Iya, Pak. Nah, oke. Sebelum masuk ke materi hari ini, kita akan melihat satu tayangan dulu. Coba bentar, Bapak akan mulai dulu. Oke, coba kalian perhatikan ya. Oke, baik. Dari video yang tadi kita lihat, nanti kita akan bahas lebih jauh lagi di materi hari ini, karena materi hari ini bersama pautan dengan video yang tadi kita lihat. Oke. Oke, hari ini kita akan membahas materi tentang perilaku konsumen. Di sini menurut para ahli, menurut Kotler dan Killer, perilaku konsumen adalah studi tentang bagaimana individu kelompok
dan organisasi memilih, membeli, menggunakan, dan bagaimana barang, jasa, ide, atau pengalaman untuk memasukkan kebutuhan dan keinginan mereka. Selanjutnya, pengertian tentang perilaku konsumen. Nah, di sini pengertian perilaku tentang konsumen. Perilaku konsumen adalah proses dari aktivitas ketika seseorang berhubungan dengan pencarian, pemilihan, pembelian, penggunaan, serta mengevaluasi produk dan jasa demi memenuhi kebutuhan dan keinginan. Oke, selanjutnya ada perilaku konsumen yang ada di Indonesia. Ada 4. Yang pertama itu berpikir jangka pendek. Yang kedua berorientasi pada konteks. Yang ketiga suka buatan luar negeri. Dan yang keempat itu ada gengsi. Nah, saya akan menjelaskan salah satu dari tempat ini. Contohnya, orang Indonesia itu suka buatan luar negeri. Nah, biasanya orang Indonesia itu lebih bangga membeli produk luar negeri karena mereka menganggap bahwa produk luar negeri itu lebih berkualitas, lebih nyaman dipakai, intinya lebih bagus daripada produk lokal. Oke, selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen. Yang pertama itu ada faktor budaya. Perilaku konsumen sangat dipengaruhi oleh faktor budaya seperti budaya pembeli dan kelas sosial. Nah, yang kedua ada faktor pribadi. Faktor pribadi juga dapat mempengaruhi perilaku konsumen. Beberapa faktor penting yang mempengaruhi perilaku pembelian adalah gaya hidup, status ekonomi, pekerjaan, usia, kepribadian, dan harga diri. Nah, yang ketiga ada faktor sosial. Faktor sosial ini adalah faktor yang mempengaruhi perilaku pembelian konsumen seperti konteks referensi. Yang kedua, keluarga. Yang ketiga, peran dan status. Nah, yang keempat ada faktor psikologi. Yang dimaksud dari faktor psikologi ini mencakup ada 4 faktor psikologi. Yang pertama, yang mempengaruhi perilaku pembelian konsumen. Salah satunya ada persepsi, motivasi, pembelajaran, keyakinan, dan sikap. Oke, sekian penjelasan materi dari Bapak hari ini. Apakah ada yang masih belum paham tentang materi yang tadi Bapak jelaskan? Siapa? Saya Ya, gimana Mas? Saya ingin bertanya dari materi yang Bapak jelaskan dalam PPT yang ini. Saya ingin bertanya mengenai faktor-faktor perilaku konsumen yang bagian budaya kelas sosial. Tolong jelaskan faktor-faktornya, Pak. Oke, baik. Wisnu, pertanyaannya sangat bagus. Bapak akan menjelaskan dan menjawab pertanyaan dari saudara Wisnu. Yang dimaksud kelas sosial itu orang Indonesia biasanya terbagi menjadi 3 kelas. Yang pertama itu kelas bawah, kelas menengah, dan kelas atas. Nah, yang tadi saya itu mengapa menjadi faktor mempengaruhi perilaku konsumen? Ya, ini sangat mempengaruhi karena dari adanya perilaku konsumen kita bisa melihat bahwa perilaku konsumen itu mempunyai karakter yang berbeda-beda. Contohnya dengan adanya kelas sosial itu sudah dibagi menjadi 3 bagian, dari kelas bawah, kelas menengah, dan kelas atas. Nah, di situ kita bisa melihat bahwa perilaku konsumen sangat berpengaruh dengan adanya kelas sosial. Paham, Wisnu? Paham, Pak. Makasih, Pak, jawabannya, Pak. Oke, baik. Apakah ada yang mau bertanya lagi? Tidak ada. Baik. Ya, baik. Bapak akan menyimpulkan materi hari ini. Bahwasanya perilaku konsumen adalah tindakan yang langsung terlibat dalam mendapatkan, mengkonsumsi, dan menghabiskan produk dan jasa, termasuk proses keputusan yang mendahului dan mengikuti tindakan ini. Siapapun yang menjalankan bisnis dapat menjadikan konsumen merasa lebih baik dengan mempelajari karakteristik perilaku konsumen, dengan mengetahui kebiasaan dan keinginan konsumen, memiliki bisnis produk yang lebih diinginkan, dan menciptakan program pemasaran yang lebih relevan. Kecepatan dan pelayanan juga termasuk menjadi
keinginan konsumen yang menentukan kepuasan konsumen. Oke, baik, sebelum Bapak mengakhiri mata pelajaran hari ini, Bapak ingin berpesan kepada kalian bahwasanya kalian itu pelaku ekonomi yang tidak akan terlepas dari kegiatan ekonomi. Apapun yang kalian lakukan nanti ke depan, terus berkembang, terus memperbarui apa yang belum ada di negara kita, terus melakukan hal yang positif dan bisa membantu dan memberikan hal positif bagi negara atau untuk diri kita sendiri. Oke, kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa nanti minggu depan kita akan membahas materi tentang produksi nasional. Oke, sekian materi yang Bapak bisa sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.